Tapi setiap kali LPG datang itu ada banyak manusia itu yang menunggu antrian berebutan. Nah, situasi itu selalu ada di hadapan kita, baik itu di daerah Kecamatan Tompo bahkan sampai ke Pekat lah. Nah, informasi itu sudah kelihatan sebenarnya di sosial media. Tinggal pemerintah ini notice nggak, mau berjuang nggak untuk kepentingan masyarakat di sekitar itu. Cara kerja birokrasi kita itu, ya ketika barangnya disuplai pada agen resmi atau pangkalan resmi, ya hanya sebatas itu bentuk kepercayaannya, tidak langsung melakukan pengecekan, pengontrolan, pendampingan di lapangan. Iya, pendampingan. Misalkan begini deh, kapan ini berapa pangkalan yang ada di Dompu ini? Waktu waktu turunnya hari apa, tanggal berapa, di mana, jam berapa, itu kontrol saat itu juga. Nggak boleh dibiarkan begitu saja, karena nakal-nakal juga pangkalan ini. Dan saya sering kalau di pangkalan itu ya saya beli 25.000. Itu resmi. Nah, kalau di luar juga iya. Kalau di luar pangkalan itu barang pasti 30.000 sampai 35.000. Rakyat. Itu. Oke, teman-teman, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Beberapa hari kemarin kita belum jumpa ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa podcast di Berani Bicara. Nah, pada momen ini kita akan berbicara tentang kelangkaan LPG di Kabupaten Dompu, khususnya LPG bersubsidi 3 kg. Ampun, LPG terus. Jadi LPG kemarin terus. itu nggak habis persoalan LPG terus. Jadi kemarin itu teman-teman, ada Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Dompu atau MPD melakukan kegiatan demonstrasi di kantor DPRD dan Pemda Dompu. Isu yang mereka tuntut itu pertama, mendesak DPRD Kabupaten Dompu agar segera membentuk tim pengawas terkait melonjaknya harga gas LPG 3 kilo. Nah, menurut teman-teman ini, apakah benar kondisi di daerah kita ini ada kelangkaan gas LPG dan bahkan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Dinas Perindah dan Perdagangan Industri, itu harga sudah ditentukan di area Kecamatan Dompu, Kecamatan Woja, Kecamatan Pado itu harga tertingginya 18.000. Selain daripada itu, di HUU, di Kempo 18.000 sekian. Kalau di PK yang paling jauh itu sekitar 19.000. Tetapi fakta di lapangan yang kita temukan itu ada pangkalan atau agen yang berjualan tidak sesuai head. Bahkan mereka berani menjual itu 25.000. Terakhir saya beli itu 30.000. Nah, itu menurut teman-teman apa yang harus dilakukan untuk menyikapi persoalan itu? Bagaimana nih, pamit temuannya apa hari ini? Pamit ya, saya sedikit menggelitik dengan isu ini. Soalnya isu ini isu yang begitu simpel tapi memang meresahkan. Ya, karena kebutuhan dasar gitu. Iya, setuju. Menurut saya saya buka sosial media tadi malam itu ada yang ribut soal ini. Yang di Monta itu enggak? Di Monta ya. Nah, ya kenapa ini menjadi hal yang sangat langka dan hal yang begitu besar di tingkat grassroots? Ya karena memang ini menyangkut dapur, asap dapur. Ya tentu mungkin bagi pemerintah ini nggak ada masalah. Tapi bagi masyarakat ini masalah besar. Kok bisa pemerintah nggak? Ya karena memang pemerintah nggak ada actionnya urusan ini. Menurut saya. Oke, baik. Membentukan tim pengawas yang dibicarakan ini, apakah sudah dilakukan oleh pemerintah atau enggak menurut kalian? Sejauh ini yang kalian lihat di grassroots-nya. Ya kalau sejauh ini nggak ada. Nggak ada ya. Menurut saya karena memang nggak ada actionnya gitu. Berarti ya walaupun di atas meja ada. Di ruang rapat resmi ada, tapi menurut saya nggak ada. Karena memang setiap pembelian, saya sendiri yang melakukan pembelian gas ini, ya tentu ya tetap harganya segitu, 25.000 sampai 30.000. Bapak konsumen juga? Ya jelas, ini kan rakyat kecil. Ampun. Ya tujuan pemerintah melakukan kegiatan bersubsidi itu kan untuk membantu rakyat. Iya, untuk membantu rakyat kecil. Untuk membantu pelaku UMKM kecil gitu. Iya. Bukan untuk teman-teman pengusaha besar. Betul. Yang menengah atas lah. Seperti contoh misalnya, kebutuhan gas LPG ini memang cukup seksi untuk dibicarakan di Dompu. Iya. Faktanya ada kok beberapa pengusaha besar ini yang beli LPG 3 kg, iya. Padahal itu diperuntukkan untuk teman-teman
rakyat miskin Iya. kota misalnya. Dan Atau itu, orang-orang yang tidak mampu. iya, dan itu diperuntuk, dan itu mereka belinya itu lebih dari satu. Pernah lihat nggak? Pernah, Serius? serius. Gimana itu? Teman-teman yang jual bakso, jual ini itu pengusaha menengah atas itu. Tidak beli satu, bro. Karena memang saya yakin pendapatannya walaupun secara margin itu ya lebih dari 1 juta per hari. Gitu ya. Iya, jelas itu. Nah, menurut saya pemerintah sudah membayar subsidi itu ya Iya. untuk masyarakat kecil, masyarakat yang tidak mampu. Tapi di mana fungsi kita sebagai pemerintah, sebagai dinas terkait yang mendapatkan mandat dari masyarakat untuk mengontrol hal ini, tapi sama saja tidak ada. Aceh pernah beli gas LPG 3 kilo nggak untuk kebutuhan dapur rumahnya? Waduh, itu aku sering. Ada beberapa kali sih aku. Hmm. Pertama Kemarin. bulan lalu deh kayaknya. Di mana beli? Ya ada di salah satu pangkalan di Bali Satu juga. Oh iya. Itu aku diminta untuk ngambil ke sana. Nyampe-nyampe ternyata sudah nggak ada. Waduh. Padahal masyarakat itu sudah tahu hari itu akan ada datang barang gitu, datang LPG. Iya. Sore-sore sudah habis, bro. Paginya sudah ada barang, tapi sorenya sudah habis. Iya. Itu benar nggak diperuntukkan untuk masyarakat di sekitar Ya pasti lingkungannya? dong, karena dia itu Kok cepat sekali habis? Gitu Itu siapa yang ngambil? Masyarakat di Nah, situ atau orang lain yang datang ngambil di situ? berdasarkan dari temuan di lapangan ya, Ya. temuan di lapangan itu, asumsi dasarku itu adalah kenapa pada akhirnya tanda kutip pangkalan ini ya cepat habis sekejap gitu barang-barangnya, karena ini mereka ini melakukan penjualan itu di kios-kios lagi itu loh, kios-kios kecil ini yang langsung ngambil banyak, ya kan, Dijual ulang lagi, jual ulang lagi dengan harga yang tidak sesuai head tadi. tidak sesuai head, kadang bisa di angka 30, 35 gitu. Iya. Tapi sebenarnya Bahkan harga pangkalan itu sendiri itu 25, bro. masa Ya, 25. Iya. yo headnya itu kan harga eceran tertinggi itu Ya aku paham itu, 18.000. Nah, di angka 18.000 sekian itu sebenarnya sudah ada keuntungan, teman-teman. Sangat, iya, ada 3.000 itu, ya, 2.000 atau sekian. 3.000. Nah, kalau mereka jual 20.000, sekitar 5.000 lah kurang lebih mereka Iya, dapat untung. tapi- Sebenarnya kalau sudah begitu, udah dapat akses manfaatnya, udah dapat keuntungannya, buat apa lagi ada permainan seperti itu? Iya. Ya, distribusinya itu lancar saja di teman-teman yang membutuhkan LPG 3 kg. Gitu sih. Ya, pangkalan ini kan dia biasanya juga setiap minggu itu kan mereka itu mendapatkan barang itu. Iya. Artinya, katakanlah ini pangkalan, aku belum menemukan data realnya. Pangkalan ini berapa banyak LPG satu kali dalam penyaluran itu, Iya. ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitar, sesuai data yang tervalidasi dalam OSS itu. Iya. Ya, itu di sana kan terdaftar data semuanya itu. Artinya pemerintah itu sudah mengkalkulasi kebutuhan masyarakat itu, masyarakat dan pelaku UMKM itu penggunaannya sampai kapan gitu loh. Iya. Makanya polanya itu memang setiap minggu itu selalu disalurkan tiap minggu di wilayah masing-masing pangkalan yang terdaftar. Yang Iya. terdaftar. Iya kan? Iya. Kalau nggak terdaftar ya jangan. Nah, mestinya itu kan harus dijalankan sebenar-benarnya. Iya. Gitu. Harganya dipastikan bahwa yang mendapatkan juga ini tepat sasaran adalah masyarakat miskin. Iya. Pelaku Tapi- UMKM. Ya, pelaku UMKM, tapi faktanya itu dijual lagi ke kios-kios kecil ini. Mestinya itu nggak boleh. Itu etika moral daripada pangkalan-pangkalan ini yang kurang ajar gitu ya. Dan pemerintah itu memang harus memberikan sanksi, bahkan mencabut izinnya. Iya. Ya, contoh misalnya kemarin saya Mencabut. baca artikel itu di berita online, kalau di Kabupaten Sumbawa itu pemerintahnya tegas, jika menemukan pelanggaran kode etik di pengecer ataupun pangkalan itu langsung dicabut. Ada surat rekomendasi yang dikeluarkan dan memberikan peringatan keras kepada pemilik LPG, toko LPG di situ. Nah, harusnya langkah itu kan diupayakan juga oleh pemerintah daerah kita, berani melakukan kegiatan pencabutan izin usahanya. Bila perlu jangan kasih lagi akses itu.
Makanya aku nggak paham ini pemerintah kita Takut ini mungkin ya. negara macam apa gitu ya. Kita ini hidup di negara macam apa gitu. Ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Ini kebutuhan primer loh, bukan sekunder. Kalau kita nggak bisa masak, bisa teriak itu masyarakat ini. Iya. Gitu loh. Dan seringkali pada saat gas LPG ini turun di pangkalan itu, ada banyak manusia yang mengantri untuk bisa mengambil LPG 3 kilo itu. Selalu begitu aja siklusnya. Jadi kegiatan distribusi LPG 3 kilo itu kadang-kala seminggu sekali. Jadi dalam sebulan itu bisa 3 kali, bisa 4 kali juga di tetap di kota lain. Tapi setiap kali LPG datang itu, ada banyak manusia itu yang menunggu antrian, berebutan. Nah, situasi itu selalu ada di hadapan kita, baik itu di daerah Kecamatan Dompu bahkan sampai ke Pekat lah. Nah, informasi itu sudah kelihatan sebenarnya di sosial media. Tinggal pemerintah ini notice nggak, mau berjuang nggak untuk kepentingan masyarakat di sekitar itu. Bung Amir melihat itu apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Kalau menurut saya, kalau mau bekerja itu ya memang harus di lapangan urusan ini, karena dia itu tidak serta-merta di kantor. Ini urusan lapangan ya, karena memang yang problemnya itu ya di lapangan, bukan di kantor. Gitu. Saya juga mendengar atau melihat podcast yang dilakukan oleh teman-teman Kominfo itu, sama Disperindak itu ya ada statementnya yang mengatakan bahkan penyediaan gas LPG kita ini lebih. Nah, tapi kenapa yang terjadi di tingkat bawah, di tingkat masyarakat hari ini tetap saja terjadi hal-hal kelangkaan, bahkan chaos masyarakat, bahkan chaos gitu, bahkan mereka bisa melakukan hal-hal tindakan kriminal gitu, adu mulut gitu. Pembentukan tim pengawas itu sebenarnya harus segera dilakukan. Jadi ditempatkan itu di tiap desa dan kelurahan masing-masing lah. Nah, tugasnya itu seperti apa tim pengawas itu menurut teman-teman? Apakah mereka itu mengontrol atau berani untuk melapor ke pemerintah yang lebih atas? Kira-kira seperti apa gambaran teman-teman? Sebenarnya untuk penugasan pengawasan ini itu sudah jelas ada aturan yang mengaturnya tentang itu. Ada pemerintah kabupaten maupun kota maupun di tingkat provinsi itu diberikan kewenangan untuk melakukan pengontrolan terhadap LPG ini. Pertanyaannya, apakah mereka melakukan itu? Iya kan? Mereka cara kerja birokrasi kita itu ya ketika barangnya disuplai pada agen resmi atau pangkalan resmi, ya hanya sebatas itu bentuk kepercayaannya, tidak langsung melakukan pengecekan, pengontrolan, pendampingan di lapangan. Misalkan begini deh, kapan ini berapa pangkalan yang ada di Dompu ini? Waktu turunnya hari apa, tanggal berapa, di mana, jam berapa? Itu kontrol saat itu juga. Nggak boleh dibiarkan begitu saja, karena nakal-nakal juga pangkalan ini dan kesulitan juga pemerintah untuk menemukan kenakalan-kenakalan mereka. Problemnya, benar nggak sih? Kan banyak nih masyarakat kita yang bilang mereka itu pangkalan pada jual langsung ke kios-kios, pada diambil sama pengusaha-pengusaha itu, iya kan? Tapi mereka itu kesulitan untuk, kan masih dalam tanda kutip kan gitu, karena tidak melihat langsung. Ya mestinya pemerintah melalui dinas Disperindak itu turun, nggak usah buat tim-tim itu lama itu. Sudah jelas diberikan undang-undang kok, peraturan pemerintah tentang pendistribusian LPG ini. Penugasannya jelas, pengontrolan, pengendalian terhadap LPG ini jelas. Tapi mereka mau bekerja nggak gitu loh. Kita kasih tahu cara kerjanya kayak gimana. Jangan ongkang-angkang di kantor, nggak jelas. Gimana mau sistem kerjanya? Ya sistem kerjanya seperti itu tadi. Misalkan kalau dalam ini ada pangkalan, berapa pangkalan keseluruhan di Kabupaten Dompu, ya kan mereka punya data dong, punya list data dong, hari tanggal penyalurannya itu mereka tahu semua. Kalau nggak tahu, nggak punya data, minta tuh sama SPBE itu selaku distributor pertama yang menyalurkan itu. Mereka punya data siapa aja misalkan di Kecamatan Dompu, 8 kecamatan ini, kan begitu ya.
Dan mereka harus turun langsung memastikan penyaluran itu benar adanya ya. dan tepat sasaran. Ini baru datang habis sekejap 1 jam, Mak. Contoh ini kondisi di kampung saya, di Simba saya itu, paginya itu sudah datang LPG 3 kilo di pangkalan. Orang datang belanja itu selang 1 jam. Tidak ada barang katanya. Tidak ada barang. Ternyata barang itu disembunyikan sehingga nanti malam itu ada pengecer ya namanya. Ya, di pihak ketiga kan. Gitu. Di pihak ketiga kan yang membeli di atas harga eceran yang ditentukan itu. Jadi pangkalan ini menjual lagi ke pihak ketiga kan itu. Kayak katanya Bang Aceh tadi, dijual ulang lagi. Mereka itu ngambil banyak, kemudian dijual ulang lagi di kios-kiosnya. Nah, sebenarnya ruang pengaduan partisipasi publik itu ketika ada penyampaian aspirasi masyarakat langsung ditanggapi oleh pemerintah. Nah, selama ini kan ruang itu sebenarnya sudah ada yang bermunculan di sosial media. Nah, tindakan tegas pemerintah ini yang kita tunggu itu. Nah, menurut Bang Amir, tindakan tegas pemerintah yang seperti apa yang Anda inginkan itu? Ya, kalau menurut saya itu mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus tegas. Cabut izin usahanya. Oh, masih banyak orang yang mau membuka usaha tentang itu. Kan begitu. Karena kalau tidak begitu, tidak ada efek jerah. Oh, ini kan soal hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang miskin. Ya jangan sampai dimanipulasi begitulah. Urusan-urusan hajat hidup rakyat ini gitu. Tapi berani enggak gitu. Kan begitu. Pertanyaannya berani enggak? Oh, ini kan sudah jelas. Ketika ada keributan ya itu ada masalah. Ya masalahnya apa? Atau menunggu masalah besar dulu, ribut besar dulu, atau bakar-bakar dulu atau apa dulu, baru direspon dengan baik kan nggak enak juga. Ya biasanya di Dompu ini kondisi. Ya harusnya jangan begitu. Saya rasa jangan atau begitu. Blokir jalan dulu. Atau blokir ya. Aduh, kok kampungan sekali. Berakhir seperti itu. Kan konyol ya. Konyol sih menurut saya. Kampungan itu. Ya, jadi tingkat kepercayaan publik terhadap pemimpin kita ini sudah menurun. Iya, jangan sampai begitu. Nah, jadi harapan saya, masukan saya, ketika ada masalah sedikit yang tidak jauh-jauh, timbulnya masalah ini, buka saja Facebook. Semua selesai, ada semua di situ. Tinggal mau notice yang men-trigger masalah besar itu ada semua di situ. Segampang itu mengidentifikasi masalah itu. Gampang sebenarnya. Segampang itu. Kalau mau benar, kalau mau enak, kalau mau bagus, kan begitu. Itu sih menurut saya. Bang Aceh pernah nggak melakukan pengaduan di sosial media? Aku menyangkut ini. Menyangkut LPG. Aduh, nggak pernah sama sekali itu. Kenapa? Ya karena memang apa? Nggak percaya sama. Bukan nggak percaya, maksudnya adalah aku tetap membeli juga LPG itu seharga 35.000. Aku loh. Iya, saya juga begitu. 35.000. Yang paling murah itu 25.000. Sampai aku pikir, sialan 25.000. Di Jakarta aja itu masih 18.000, bro. 18.000, paling mahal 20.000. Dan nggak ada yang jual-jual di kios itu, ketat di sana. Nggak ada, langsung di pangkalan. Masyarakat di sekitar itu, berapa pangkalan di sekitar itu, ya udah kita langsung belinya di pangkalan. Kalau di Dompu? Kalau di Dompu ini kita belinya di kios-kios. Bukan di pangkalan. Nah, masyarakat kita kan nganggapnya itu di sana pangkalan, di kios. Padahal itu bukan pangkalan. Dan tidak punya izin resmi. Iya, enggak punya izin resmi. Makanya ini penting banget untuk kita informasikan pada masyarakat. Jangan lagi beli LPG di kios. Walaupun memang itu kebutuhannya untuk LPG gitu loh ya. Tapi kita juga harus bisa mau bekerja sama untuk sama-sama membantu gitu supaya pangkalan ini nggak lagi bermain kayak begitu lagi. Kasihan masyarakat lah gitu. Kalau ya berapa sih untungnya, ya kita tahu mereka tetap ada untung. Kalau jual 20.000 juga 18.000 juga tetap ada untung gitu loh ya. Ya syukuri aja berapa yang ini, yang penting kecil, yang penting lanjut. Tapi ini kan enggak, maunya untung banyak ini. 25.000. Aduh, 25.000 bahkan pangkalan itu di pangkalan resmi itu.
25.000 kan parah gitu. 25.000. Parah asli parah. So, itu dan yang lebih asiknya itu, jadi ketika tidak dibeli dengan harga segitu, nggak mau dikasih coba. Diancam Iya. lagi. Iya, masyarakat kan mau nggak mau harus beli. Anjal Iya, ini urusan dapur masalahnya. Nanti akan dinotis, akan di ini ya, datang gas LPG 1 minggu 2 minggu lagi nggak mau saya kasih orang. Atau mungkin begini, pemerintah butuh validasi ya, butuh validasi pembuktian. Benar nggak adanya kondisi seperti ini? Selama ini kan mungkin saja bagi pemerintah ini bagian wacana saja. Belum ada kelihatan. Jelas Bung Endo. Nah, kalau bisa nanti investigasi teman-teman berani bicara ini, melakukan pendampingan. Enggak, begini Bung Endo, jelas itu di Facebook itu banyak yang mengeluhkan saya beli harganya sekian, ada semua. Ada semua, dan itu yang lebih parahnya itu sudah menjadi hal yang lumrah. Atau mungkin ada indikasi dugaan kita ini ada permainan teman-teman di Sprinda sama pengecer atau pengedar ini. Bisa saja gitu. Iya kan? Bisa Kenapa saja mereka tidak berani mengeluarkan surat gitu ya. iya. Cabut aja isi izinnya itu kan? Kan begitu. Dan saya sering kalau di pangkalan itu ya saya beli 25.000. Itu resmi. Nah, kalau di luar juga iya. Kalau di luar pangkalan itu barang pasti 30.000 sampai 35.000. rakyat. Hidup rakyat. Itu rakyat. Kapan sejahteranya kita? Aduh, gila yang memang. remeh-temeh juga ini di Dompu Aduh, apa belum mampu diselesaikan. Iya, hal-hal remeh temeh itu. Dan ya remeh temeh bagi kita, bagi orang-orang ya besar, tapi masalah serius bagi masyarakat. Atau mungkin begini, kesadaran teman-teman yang sudah naik level lah, ekonominya sudah bagus, pengusaha-pengusaha level atas itu tidak punya kesadaran bahwa ini bukan diperuntukkan untuk kita. Karena ya kan gas LPG itu kan membantu masyarakat yang tidak mampu sebenarnya, pelaku-pelaku UMKM sebenarnya. Tapi mungkin saja ada ruang untuk mereka bermain gitu, tidak membeli gas yang 15 kilo mungkin gitu. Tapi karena ada di depan mata mereka itu, ini yang lebih murah loh. Ini bagus nih, kita beli ini. Yang menjadi masalahnya itu ya ini masalah kedua lagi, rata-rata pengusaha menengah ke atas itu menggunakan itu loh. Iya ya. Dan mereka berani beli itu tidak hanya satu. Tidak hanya satu, puluhan malah. Waduh. Iya. Puluhan. Jual gorengan yang pendapatannya 1-2 juta per hari itu ya. Per hari itu, terus yang jual bakso yang pendapatannya 2-3 bahkan logis sekarang juga itu sudah masuk di situ, teman-teman yang kelas itu sudah di situ, sudah beli LPG yang 3 kilo. Ya saya kalau itu sih masih ini ya, tapi enggak sudah ada pendataan. Iya, tapi kalau laundry, restoran, hotel itu sudah tidak diperuntukkan untuk mengambil gas LPG 3 kilo. Iya, kalau yang yang diperuntukkan untuk bisa mengakses si gas LPG 3 kilo itu pertama kebutuhan rumah tangga. Iya. Yang tidak mampu ya, karena bersubsidi. Kedua, pelaku UMKM. Ketiga itu kebutuhan pertanian dan nelayan. Dan itu pun itu ada aturan main. Ada aturannya. Nggak selesai kita bicara tentang masalah daerah LPG. Kita. LPG. Ya ini, kalau LPG ini ada vital banget. Iya. Ngeri saya, serius. Kita saja sudah 2 bulan yang lalu di Dompu ini kayaknya. Ya, sebenarnya bukan saja 2 bulan yang lalu. Jadi setiap kegiatan-kegiatan biasa seperti Maulid Nabi, terus Ramadan, kan, selalu terjadi kelangkaan LPG di Dompu. Tidak hanya sebenarnya waktu-waktu tertentu, tapi hampir setiap tahun itu tetap ada kelangkaan LPG. Dan ini yang tidak mampu pemerintah kita itu mencarikan solusinya. Unik sebenarnya. Setiap ada hari-hari besar itu ya tetap begitu. Contoh sekarang ini kan kegiatan Maulid, langka semua LPG 3 kilo. Ngeri. Miris juga sebenarnya, ini hal yang annual problem gitu. Iya. Problem yang terjadi berkesinambungan gitu. Jadi di mana sih letak masalahnya, itu yang perlu diklarifikasi dulu. Apa masalahnya? Diidentifikasi dengan baik, solusinya apa, kan begitu harusnya menurut saya. Ces, gimana menurut Bang Aces?
Ya, ya alurnya sih sudah jelas ya. Seperti dari tadi kita bicarakan itu sudah sudah memberikan suatu gambaran kepada pemerintah bagaimana sih penanganan untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan gitu ya. Terjadinya kelangkaan, terus soal harga juga. Ya, rantai pasok itu kan sudah memastikan bagaimana dalam proses tahapan distribusi barang ini itu sudah benar-benar rigid dan clear sebenarnya. Hanya saja tingkat pengawasan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah melalui dinas perdagangan ya, dia itu harus secara intens gitu loh, aktif, jangan pasif. Ini mereka ini tunggu dulu laporan masyarakat, tunggu dulu blokir jalan ini dan lain sebagainya, baru mau bertindak. Baru mau bertindak, itu pun belum juga bertindak. Iya. Kan parah ini pemerintah macam apa? Iya enggak? Itu yang menjadi masalah sama ketuanya Bung Endo Parah, ini kan. parah, Ketika parah. ada masalah, ada ini baru bertindak. Itu, aduh, Parah. begitu sekali cara kerjanya. Makanya seperti itu tadi, karena ini tahapannya jelas, ya kan? Iya. Kan begitu ya? Iya. Pada saat distribusi di pangkalan itu hari, tanggal, jam sekian, lokasinya di mana, langsung turun itu orang-orang pemerintahan ini. Berapa itu total anggota-anggota pegawai itu, kerahkan semua itu hari itu juga. Iya. Supaya tidak Atau pemerintah desa dan kelurahan juga bisa. Nah iya kan bisa dikerahkan kan, ini dia. Para Londo. Gimana kehadiran LPG, pemerintah hadir ini? ya? Pemerintah ini nggak pernah hadir loh. Ya enggak? Ya iya memang nggak pernah hadir. Makanya Masyarakat teriak-teriak ini dan lain sebagainya. Bukan tahu masalah tapi malas ini barang ini. Malas pemerintah ini. Iya ya. Apa malas? Tahu betul kita bagaimana watak pemerintah itu memang terjadi seluruh Indonesia. Makanya negara ini begini-begini terus. Nggak maju-maju. Nggak maju-maju karena pemalas. Berarti perlu kita reset ulang nih. Harus perlu itu. Harus reset ulang. Jangan sampai ya kayak kita ini menggalang masyarakat terus turun untuk mengontrol ini pangkalan. Dan tentu itu akan menimbulkan hal-hal lain. Ya enggak? Jangan sampai itu terjadi gitu loh. Kalau itu terjadi ya siapa yang mau disalahkan? Pada akhirnya mau dikriminalisasi nih masyarakat nih. Mau dipidana ini dan lain sebagainya. Padahal mereka itu yang bego. Mereka itu bego gitu loh. Apa perlu kita turun bakar lagi? Aduh, jangan. Iya, kalau Bapak menyuruh kita bakar, kita bakar. Jangan dong. Oh begitu, baik. Kita harus melalui keran-keran diskusi berbicara. Iya. Kita kasih shock terapi dengan pembicaraan yang berpendidikan dan edukatif.